Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami pejuang SBMPTN, kita ketemu lagi di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita bahas soal SIMA UI 2012 kode 523. Ini tentang laju reaksi dan waktu paruh. Kita lihat ya. Reaksi A menjadi B adalah reaksi orde 1 dengan tetapan laju reaksi K 0,02 per menit. Ini harga konstanta laju reaksinya. Bila terdapat 1 mol senyawa A, maka untuk mendapatkan 0,5 mol senyawa B diperlukan waktu selama berapa menit? Diketahui ln 2 sama dengan 0,7 logaritma natur ya. Oke, baik. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, reaksi orde 1 itu contohnya adalah reaksi peluruhan radioaktif. Artinya, pada reaksi orde 1 berlakulah rumus-rumus radioaktif. Rumus-rumus dalam peluruhan radioaktif. Apa rumus yang ada pada peluruhan radioaktif? Rumus yang pertama ini, mencari yang sisa, yaitu AT per A0. Nah, sama dengan setengah dipangkatkan dengan T dibagi dengan T setengah. T setengah itu adalah waktu paruh. Ini rumus yang pertama pada peluruhan unsur radioaktif. Rumus ini digunakan untuk mencari berapa zat yang tersisa setelah sekian lama meluruh. Ini waktu peluruhan. Misalnya dia disimpan selama 10 tahun, berarti T itu 10. Ya. A0 ini jumlah mula-mula disimpan atau bisa juga keaktifan mula-mula ya. T setengah waktu paruh. Ini rumus yang pertama yang kita perlu tahu. Nah, lalu rumus yang kedua pada peluruhan radioaktif lagi, yaitu menentukan waktu paruh. Nah, waktu paruh itu bisa kita tentukan dengan rumus T setengah sama dengan ln 2 dibagi dengan konstanta. Ln 2 dibagi dengan konstanta. Ini rumus kita gunakan untuk mencari atau untuk menentukan waktu paruh. Jadi di sini mula-mula A-nya itu sebanyak 1 mol. A-nya sebanyak 1 mol. Berapa lama waktu yang diperlukan? Berarti T. Yang ditanya T. Supaya kita bisa dapatkan B itu 0,5 mol katanya. Nah, kalau kita mau mencari T, berarti kita perlu tahu waktu paruhnya dulu. Ya, kita cari dulu waktu paruhnya. Nanti tinggal masukkan ke rumus ini, maka dapat T-nya. Baik, kita tentukan dulu waktu paruhnya. Gunakan rumus ini. Ln 2 di soal sudah ada, 0,7. Nah, kemudian K-nya berapa K-nya? K-nya 0,02. Nah, ini sama dengan 7 dibagi 0,2. 7 dibagi 0,2. 0,2 itu 1/5. Berarti sama dengan 7 dibagi 1/5. Tentu waktu paruhnya adalah 35. 35 menit. Nah, itu waktu paruh. Ini waktu paruh. Sekarang yang ditanya, berapa lama waktu yang diperlukan supaya kita bisa dapat B-nya sebanyak 0,5. Nah, di sini perlu kita ketahui, AT ini adalah yang sisa. AT ini adalah A yang sisa. A0 ini mula-mula. Jadi coba kita lihat reaksinya. A menjadi B. A menjadi B. A-nya mula-mula sebanyak 1 mol. Kita buat mula-mula A-nya sebanyak 1 mol. Ini nanti yang sisa. Mula-mula, kemudian bereaksi menjadi B, lalu ini sisa. A mula-mula katanya sebanyak 1 mol. Berapa lama waktu yang diperlukan supaya kita bisa peroleh B sebanyak 0,5? B-nya sebanyak 0,5. Oke. Nah, kita perlu tahu mencari berapa A yang sisa. A yang sisa masuk kemari nanti. A mula-mula ke sini, T yang kita mau cari. Nah, berapa A yang sisa? A yang sisa adalah A mula-mula dikurangi dengan yang bereaksi. Yang bereaksi bandingkan dari sini.
1 berbanding 1, kalau ini 0,5, ini 0,5. Maka sisanya adalah 0,5. Nah, berarti inilah A mula-mula, inilah A mula-mula, dan ini A yang sisa. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa nilai T. Nah, kita masukkan langsung ke rumus. Kita masukkan ke rumus, ya. AT, ini A yang sisa, dibagi A0, A mula-mula, sama dengan setengah pangkat T dibagi dengan T setengah. AT itu yang sisa, 0,5. Ingat, 0,5 yang kita masukkan kemari bukan 0,5 yang ini. Secara kebetulan nilainya sama. Seandainya pertanyaannya, maka berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan B? 0,75 misalnya. 0,75. Kalau ini 0,75, ini 0,75, berarti ini 0,25. Nah, maka di sini yang kita masukkan 0,25 kemari. Jadi yang 0,5 ini yang kita masukkan di sini, dari sini sumbernya, bukan dari sini. Ya. Dibagi A0, mula-mulanya 1. Sama dengan setengah pangkat T dibagi T setengah. 0,5 per 1 itu ya sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan setengah pangkat 1 berarti. Sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Ah, T kita mau cari. T setengahnya kita udah tahu. Berapa T setengahnya? 35 menit. Bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama. Berarti kesimpulannya T-nya berapa? T-nya berarti sama dengan 35 kali 1. 35 menit. Nah, berarti 35 menitlah waktu yang diperlukan. Maka jawabannya adalah cantik. Nah, di sini yang perlu saya tekankan, ingat adik-adik, 0,5 ini bukan 0,5 yang ini. Tapi 0,5 ini adalah A yang sisa. Seandainya B-nya kita tukar jadi 0,75, maka yang kita masukkan 0,25 masuk kemari. Kenapa bisa 0,25? Karena seandainya ini 0,75, pasti ini juga 0,75. 1 kurang 0,75, 0,25. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, ini soalnya. Ya, kemudian adik-adik jangan lupa terus berlatih. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kita kembangkan channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, kemudian subscribe, dan share, supaya bisa membantu banyak siswa di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.